Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwatal iman rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmatnya, sehingga pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah salat isya dan tarawih serta witir serta secara berjamaah, dan siang tadi dan juga sebelum-sebelumnya kita bisa berpuasa sebagai panggilan dari Allah untuk menunaikan ibadah siam wajib di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa kita menjadi idkun minan nar, ya, menjadi pembebas kita dari api neraka. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada qudwah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di hari kiamat terutama kita mendapat syafaat beliau. Sebelum kita baca tafsir Khawatir Imaniyah karangan Imam Muhammad Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, di sini saya atas nama pribadi dan juga Pondok Pesantren Darul Ukhuwah Putri Cemoro Kandang ikut mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-sedalamnya kepada keluarga dari awak kapal, ya, kapal selam Nanggala 402 yang sudah diumumkan oleh pemerintah ditemukan dan seluruh awak kapalnya dalam keadaan meninggal dunia. Mudah-mudahan mereka tertulis sebagai syuhada insyaallah, karena sebagaimana sabda Rasulullah, mereka yang ghariqin, mereka yang tenggelam adalah minas syuhada, dan insyaallah kutibat lahum al jannah, insyaallah ditulis untuk mereka semua surga insyaallah. Dan bagi keluarga korban, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesabaran sehingga bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Ala hadhihi niyah wa qulin niyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita akan lanjutkan pengajian kita tentang tafsir ta'awud, ya, sampai hari ini belum kita rampungkan. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan bagaimana setan itu sebetulnya tidak punya kuasa, ya, kepada manusia, ya. Di sini, ya, kita akan lanjutkan. Walakin al-haq subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqa asy-syaitan wa huwa alladhi a'tahu al-qudrah ala ay yuwaswisa lil insan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Dia yang menciptakan setan. Dia yang memberikan setan kemampuan untuk menggoda. Nah, limadha? Li'annahu law anna ta'ah wujidat biduni muqawim la tadhar hararatul iman. La tadhar hararatul iman. Sebab kalau ketaatan itu, ya, ditemukan, ya, dia menemukan ketaatan tanpa ada perlawanan, ya. Orang kok taat nggak ada godaan, orang kok taat, ya, nggak ada hal-hal yang mengganjal atau yang merintangi. Ini katanya la tadhar hararat
hararatul iman ya. Hararatul iman itu enggak muncul ya. Apa hararatul iman ya, kalau harara itu dalam sinyal ya. Sinyalnya iman ya, mudzabdabinan ya, gelombang ya. Gelombang iman itu tidak muncul. Wala quwwatal iqbal ala taklif, juga tidak muncul kekuatan untuk menerima taklif. Wa inna ma 'indama yujad ihra wal ilha fil ihra wa anta mutamassik bit ta'ah fadzalika dalilun ala quwwatil iman. Nah, beda ya kalau kita itu menemukan iman padahal sudah digoda. Kita menemukan iman padahal sudah ya setan itu ngotot untuk menggoda kita, enggak henti-hentinya godaan silih berganti. Tetapi kita masih terus mutamassik bit ta'ah. Kita tetap kenceng taat. Nah, ini bukti bahwa kita itu kuat imannya. Jangan ngaku kuat kalau belum tahan godaan kan gitu. Makanya perlu ikhtibar, perlu adanya ujian ya. Jadi godaan setan itu menguji manusia agar ya sejauh mana kekuatannya. Murid itu, santri itu dikatakan pinter kalau sudah ada ujiannya. Kalau kelas 1 semua misalnya enggak masuk pondok, misalnya enggak ada ujian, pokok daftar diterima, daftar diterima, daftar diterima. Enggak pakai ujian seleksi, enggak nampak mana yang pinter, mana yang tidak, mana yang kuat dalam pelajarannya, mana yang tidak. Maka perlu ada ujian. Nah, disitulah dalam tanda kutip ya pentingnya godaan setan. Dalam tanda kutip ya, pentingnya godaan setan sebagai media ujian kita untuk mengetahui sejauh mana tingkat keimanan seorang manusia. Kalau digoda tetap mutamassik, tetap kuat, kenceng dia dalam taat, bukti orang itu kuat imannya. Tamaman kama annaka la ta'rif quwwatu amanah muwazzaf illa idza ahraitahu birishwah. Ini mirip atau persis seperti kita tahu amanahnya seorang pegawai. Ya, seorang pegawai amanah itu teruji ketika dia sudah diiming-imingi dengan riswah, dengan suap. Ya, diiming-imingi nanti kalau kamu begini tak kasih. Ini Pak, tolong Pak, ini proposal saya muluskan Pak katanya. Nah, ini kalau dia bilang no, tidak, nah, ini dia akan bisa kita sebut amanahnya pegawai ini luar biasa. Tidak mempan oleh godaan uang itu. Begitu. Falau annahu lam yata'arrad li hadzal ihraq falan tuhtabar amanatu abadan. Tapi kalau dia enggak tergoda ya, enggak pernah ada yang ngiming-ngimingi, kita enggak tahu ya. Kita enggak tahu amanahnya itu sejauh mana. Walakin idza ta'arrada lil ihraq wa tamassaka bi amanatihi wa nazahati fa hadhihi al amanah. Tapi kalau dia itu mengalami godaan-godaan seperti tadi ya, dikasih suap, dikasih iming-iming, dikasih macam-macam ya, tetap dia amanah, tetap dia itu bersih, tidak tergoda, fahadhiyal amanah, dia pantas disebut amin ya, pantas disebut orang yang bisa dipercaya memegang amanah. Wallahu ta'ala a'tana al-ikhtiyar. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia kita semua pilihan ya, li'annahu yuridu min khalqi man yuti'u wa huwa qadir ala ma'siyati wa yu'min bi wa huwa qadir ala adamil iman, li'anna hadhihi tasbutu sifatul mahbubiyah lillah. Allah ingin dari makhluknya, Allah ingin yang taat kepadanya sementara punya peluang maksiat. Jane kalau mau maksiat itu bisa, tapi dia tidak memilih maksiat, dia memilih taat. Ini Allah memberikan manusia ikhtiar, kemampuan untuk memilih. Allah ingin kita beriman kepadanya
Padahal kita punya kemampuan untuk ingkar. Nah, tapi kok kenapa tidak mengingkari? Kok malah kita iman. Nah, ini namanya kita punya pilihan. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita memilih iman padahal kita bisa ingkar, kita memilih taat padahal kita bisa maksiat, di sini tasbutu sifatul mahbubiyah lillah. Berarti kita membuktikan kita itu cinta mahabbah kepada Allah. Oh, dia lebih mendulukan Allah daripada ingkar. Dia lebih mendulukan Allah daripada maksiat padanya. Inilah hakikat mahabbatullah, cinta pada Allah. Karena cinta itu buktinya ya mendulukan yang dicintai. Nah, ini hakikat cinta ini ya, hakikat cinta, masya Allah. Fal khalqul maghhur lillahi ya'ti lahu qahran wa la yaqdir ala al maksiyah. Beda kalau makhluknya itu, andaikan manusia itu maghhur ya, sudah dipaksa, nggak ada pilihan, apa yang akan terjadi? Ya namanya dia terpaksa, datangnya kepada Allah terpaksa. Nah, dan dia tidak punya pilihan untuk maksiat. Wa hadza yusbit al-qahr wal jabarut lillah. Dan ini yang muncul adalah sifat jabarutnya Allah, harus seperti ini ya. Walakin al-haq arada khalqan ya'tihi an hub. Di sini Allah ingin agar makhluknya bernama manusia itu datang kepada Allah karena rasa cinta. Waqad yakunu hadzal hub min ajli ata'illah fil akhirah wa na'imihi wa jannatihi. Tidak apa-apa ya, dia mendatangi Allah itu, dia cinta pada Allah itu ada maunya di akhirat, tidak apa-apa. Dia mengharap pemberian Allah di akhirat, tidak apa-apa. Dia mengharap surganya Allah Subhanahu wa taala, enggak apa-apa. Yang penting dia itu memilih untuk taat pada Allah karena cinta. Fala yadhunnullah ala ibadi biha wa qad yakunu an hubbin lidzatillah. Tapi juga ada kalanya ya, orang yang datang beribadah kepada Allah itu memang betul-betul ya karena cintanya kepada zat Allah, bukan ada kemauan pemberian Allah di akhirat, bukan. Tapi betul-betul dia itu cinta akan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya, jadi makanya orang yang cinta pada Allah juga bertingkat-tingkat ya. Ada yang cinta karena zatnya, ada yang cinta karena pemberiannya. Nah, ini tapi masih mending yang seperti itu, masih dua-duanya masih bagus, walaupun katanya yang hakiki ya, yang hakikat ya, yang kedua yang cintanya pada Allah tidak mengharap apa-apa kecuali karena dia cinta pada zatnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa kami sampaikan dari tafsir karangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini menjadikan kita lebih mawas diri, lebih menjaga hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas dasar cinta kepadanya. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Innallaha ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.